Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkat dari Tuhan. Selamat berhari Minggu. Pada hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Kita semua diajak oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, asalkan kita setia mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk melakukan firman-Nya, kadang kita semua dihadapkan pada tawaran-tawaran yang kadang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari perintah Tuhan dan kehendak-Nya. Dan kadang kita terseret, kita mengikuti keinginan-keinginan duniawi, lalu kita lupa akan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk duduk di sisi kanan Allah, kita semua harus berjuang. Tidak dengan semudah-mudahnya kita langsung duduk di sisi kanan Allah. Tapi untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, duduk di sisi kanannya, kita harus berjuang keras dalam kehidupan kita saat ini. Maka jangan pernah menunda apa yang bisa Anda lakukan. Kebaikan-kebaikan yang bisa Anda lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sungguh luar biasa. Menjadi seorang yang, kita mau menjadi orang yang hebat, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami harus bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Anak-anak harus bisa menjadi teladan bagi kedua orang tuanya. Istri juga harus bisa menjadi teladan bagi suami dan anak-anaknya.
Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita inginkan, mampu didengarkan oleh orang lain. Dan tidak hanya menjadi berkat bagi kita, tapi juga berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pelayan seperti Yesus dalam kehidupannya. Yesus seluruh hidupnya dia melayani Bapanya dalam kerajaan surga. Dia datang supaya Anda dan saya memperoleh keselamatan. Yesus jarang sekali mengeluh. Dia selalu bekerja agar semua orang dibawa kepada keselamatan. Kita juga dalam kehidupan kita. Kita diajak oleh Yesus jangan menyerah, jangan mengeluh dengan situasi hidup kita masing-masing. Tapi bagaimana kita berjuang untuk setia melayani siapapun, terutama melayani orang-orang yang ada di sekitar kita dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tapi dengan cinta yang besar. Menjadi seorang pelayan, kita harus mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, semuanya kita harus korbankan. Tapi justru dengan demikian, kita mampu memenangkan semakin banyak jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjadi seorang bos yang hanya memerintah orang lain. Tapi kita juga harus menjadi hamba yang setia, yang mampu mendengarkan perintah Tuhan lalu melaksanakan itu dengan rendah hati dalam kehidupan kita. Kita harus saling melayani satu sama lain. Kita harus saling menegur satu sama lain. Kita harus saling membawa damai bagi satu sama lain. Supaya apa? Kita semua boleh menikmati kebahagiaan yang dijanjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sungguh luar biasa. Dia Putra Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia sudah berjuang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang manusia. Allah yang hadir menjadi seorang manusia yang berjuang untuk membawa kita semua kepada keselamatan. Dia datang, dia melayani kita. Maka dalam seluruh kisah-kisah yang kita dengar dalam kitab suci, dia sungguh membawa keselamatan. Dia melayani banyak orang, dia membawa kedamaian bagi banyak orang. Dan itulah tugas panggilan dan perutusan kita masing-masing. Kita harus mengikuti Sang Guru yang terlebih dahulu melayani dan mencintai kita semua. Mari Bapak, Ibu, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Sekecil apapun pelayanan yang Anda lakukan saat-saat ini, lakukanlah itu dengan keikhlasan hati, maka upahmu besar dalam kerajaan surga. Tidak perlu menjadi orang hebat hanya dengan memerintah orang lain. Tidak perlu menjadi orang terkenal dengan menjatuhkan oleh orang lain. Tapi jadilah orang hebat dengan melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, dilandaskan pada kasih Kristus sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, kita diajak bahwa seorang pemimpin harus menjadi seorang pelayan. Pelayan tidak sekedar melayani, tapi harus dengan keikhlasan hati, harus dengan pengorbanan, harus dengan ketulusan. Maka mari kita belajar dari Yesus. Dia pribadi yang melayani siapapun. Dia memberikan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya, darahnya yang paling mahal untuk melayani Anda dan saya, memberikan hidupnya, menebus dosa Anda dan saya. Mari kita ikuti teladan Sang Guru kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kami setiap hari kesehatan, agar kami mampu melayani Engkau dengan tulus hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong, iri hati, benci, dan dendam terhadap sesama kami. Tetapi dengan ikhlas mendengarkan firman-Mu, lalu melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah semua mereka yang meminta kami untuk mendoakan mereka. Engkau tahu siapa mereka, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Biarlah Engkau Allah yang Maha Tahu membantu setiap mereka.
Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.